Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore ini saya berkunjung di salah satu desa di Kecamatan Kantarang, yakni Desa Bontoraja, tepatnya di Dusun Dusuru. Hari ini saya di kediaman Bapak Kepala Dusun, Bapak Kasirudin, akan kembali membincang tentang sejarah kampung, cerita-cerita rakyat yang selama ini sudah melegenda dan cukup populer di kalangan masyarakat Gantarang, yakni cerita tentang Kanang-Kanang Bangkarinring, sosok manusia yang diberikan anugerah oleh Sang Pencipta, memiliki wajah yang sangat tampang, wajah yang sangat cantik, yang karena kecantikannya itu, karena ketampanannya itu, sehingga warga masyarakat selalu ingin melihatnya, selalu ingin memandangnya. Kemudian konon karena saking tampannya ini orang-orang yang di dalam rumah kadang membongkar dinding rumahnya hanya sekedar untuk memandang. Bisa dibayangkan seperti apa tampannya ini anak manusia. Nah, kita akan berbincang dengan Bapak Kepala Dusun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang saya dengar kepada orang-orang pendahulu tentang ceritanya salah seorang manusia yang sangat mengagungkan terhadap masyarakat Dusun Dusuru, Desa Bontoraja. Ada salah satu kampung yang disebut Kanang-Kanang, inilah yang disebut Kanang-Kanang. Disinilah sering lewat yang namanya pemuda yang tampang, dirindukan oleh masyarakat dan selalu mau dilihatnya, karena salah satu manusia yang tidak ada bisa menyerupai di kampung ini. Ya, disinilah tempatnya bolak-balik disuruh Kanang-Kanang dan Palimasang. Tampang, istilah bahasa Makassarnya tahu Kanang-Kanang. Terus perjalanannya itu ke keluarganya di Borompawe. Disitulah kalau lewat di Dusuru selalu warga di situ, baik laki-laki maupun perempuan, selalu mau melihatnya. Akhirnya sempat merusak dinding rumahnya karena saking tampannya ini, yang disebut nama Bangkarinring, karena selalu warga merusak dindingnya kalau beliau lewat di depan rumah. Akhirnya disebut Bangkarinring. Konon katanya orang-orang pendahulu mengatakan bahwa salah satu sumur yang ada batu di sampingnya yang selalu ditempati duduk istirahat setelah usai mandi. Dia sering duduk-duduk untuk melepaskan lelahnya. Ketika dia tinggalkan, orang sering berlomba-lomba untuk merabahnya batu itu, sehingga sumur itu digelar Buhun Tujuh karena sumber airnya dari Sungai Tujuh. Saking tampannya sehingga tempat duduknya diraba, sehingga tangan yang sudah digunakan untuk meraba dijilat oleh warga, sehingga disebut nama kampung itu Palimasang. Nah, disinilah tempat lalu lalanya disebut juga Kanang-Kanang. Kenapa disebut Kanang-Kanang? Karena orang yang sangat tampang sehingga orang selalu mau melihatnya. Akhirnya
ada yang tegur bahwa siapa orang itu tampan sekali atau indah sekali, artinya kanang-kanang kamu. Nah, disitulah setelah dalam perjalanan di seberang jalan masuk jalan Dusuru, enggak menegur lagi warga, tetapi karena dia mau melihat pemuda tampang ini, akhirnya dia tidak sadari diri merusak dindingnya hanya sekedar untuk mau melihatnya. Nah, tempat inilah yang disebut namanya Kampung Bangkarindring. Jadi ketiga tempat ini yang selalu ditempati untuk mondar-mandir ini pemuda tampan ini, sehingga dia disebut Kanang-Kanang, Palimasang, dan Bangkarindring. Nah, di Bangkarindring disitulah ketemu penggali sumur, ya. Nah, disitulah akhirnya ikut untuk menggali sumur. Pada saat itu kebetulan lewat ada orang menggali sumur. Akhirnya dia bertanya, ada apa gerangan, sehingga lokasi di situ ada orang menggali. Alasannya dia menggali sumur untuk tempat mandi, tempat mengambil air minum. Pada saat itu ini pemuda tampang yang disebut Bangkarindring di situ singgah dan diajak untuk menggali sumur bergantian. Pada saat itu menurut cerita orang-orang dulu, galian sudah dalam, akhirnya dia penggali terakhir turun di galian itu untuk menambah galian. Namun karena banyaknya tumpukan batu, akhirnya saking dalamnya ini galian sehingga batu terjatuh dan tidak bisa diantisipasi. Akhirnya disitulah mungkin ajalnya, titik akhir kehidupannya, sehingga tidak bisa diambil lagi kembali. Dan disitulah kuburannya sampai saat ini, dan sudah diperbaiki oleh keluarganya dan sering didatangi pada saat pensiaran kubur. Mungkin sampai di sini saya bisa jelaskan karena saya hanya cerita-cerita yang saya petik dari orang-orang terdahulu. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah perjalanan menuju kuburan Kanang-Kanang Bangkarindring yang cukup